Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai definisi studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan merupakan salah satu mata kuliah terapan yang bersifat aplikatif. Studi kelayakan dapat dilakukan untuk menilai kelayakan investasi, baik pada suatu proyek maupun bisnis yang sedang berjalan. Studi kelayakan yang dilakukan untuk menilai kelayakan suatu proyek yang akan dijalankan disebut studi kelayakan proyek. Namun, studi kelayakan yang dilakukan untuk menilai kelayakan dalam pengembangan suatu usaha disebut studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang dijalankan dalam rangka layak atau tidaknya usaha tersebut. Yang pertama, mempelajari secara mendalam, meneliti secara sungguh-sungguh data dan informasinya. Selanjutnya diukur, kemudian dianalisa dan kemudian dengan menggunakan metode tertentu. Kemudian kelayakan itu sendiri, apakah usaha yang dijalankan memberikan manfaat besar dibandingkan biayanya? Kemudian bisnis itu diartikan sebagai usaha yang dijalankan memberikan manfaat finansial maupun non-finansial. Di dalam studi kelayakan bisnis memiliki kegiatan-kegiatan yang tidak hanya membangun proyek, tapi juga justru operasionalnya. Sehingga studi kelayakan bisnis merupakan penelitian rencana bisnis yang menganalisis layak atau tidaknya bisnis dibangun. Juga saat operasional rutin untuk mencapai keuntungan maksimal dalam waktu yang tak ditentukan. Studi kelayakan bisnis menyangkut 3 aspek manfaat. Yang pertama, manfaat ekonomis bagi finansial untuk proyek itu sendiri, yang mana akan memberikan manfaat apakah bisnis tersebut menguntungkan atau tidak dibandingkan dengan resiko yang akan timbul jika bisnis itu berjalan. Kemudian manfaat ekonomis bagi negara, yang mana manfaat ekonomi secara nasional memberikan manfaat bagi ekonomi makro suatu negara. Kemudian ada manfaat sosial proyek bisnis bagi masyarakat sekitar, yang mana memberikan pernyataan aman bagi lingkungan sekitar, yang dalam hal ini masyarakat merasa aman ketika bisnis itu ada di sekitar dia. Selanjutnya, manfaat investasi. Manfaat investasi ini yang pertama penyerapan tenaga kerja, yang mana dengan adanya studi kelayakan bisnis ini bisa mengetahui seberapa besar tenaga kerja yang akan dihasilkan. Kemudian peningkatan outputnya. Dengan studi kelayakan bisnis kita bisa tahu input dan output, seberapa besar output yang akan dihasilkan. Kemudian penghematan devisa ataupun penambahan devisa ini bagi suatu negara. Kemudian bagi perusahaan, proyek yang menyangkut pengeluaran modal penting karena pengeluaran modal mempunyai konsekuensi jangka panjang. Kemudian pengeluaran modal umumnya menyangkut jumlah yang sangat besar sehingga harus dianalisis secara mendetail sehingga tidak mengalami kerugian. Dan komitmen pengeluaran modal tidak mudah untuk diubah. Jadi ketika sudah diketok palu, maka modal itu pun akan dikucurkan dan modal itu akan digunakan untuk bisnis tersebut. Proyek investasi umumnya menyangkut dana yang cukup besar dan mempengaruhi perusahaan dalam jangka panjang. Untuk itu diperlukan agar proyek tidak berhenti di tengah jalan ataupun mengalami kerugian. Itu pentingnya studi kelayakan bisnis. Dan ini ada beberapa sebab kegagalan proyek bisnis. Yang pertama adalah kesalahan perencanaan. Studi kelayakan bisnis dilakukan untuk menghindari kesalahan perencanaan. Kemudian yang kedua, kesalahan dalam menaksir pasar yang tersedia. Dengan adanya studi kelayakan bisnis,
kita bisa tahu pasar tersebut layak atau tidak untuk kita masuki dengan melihat investasi yang kita dapatkan, kemudian kita gunakan, sehingga apakah investasi tersebut akan balik modal atau dalam hal ini mengalami payback period kita itu kurang dari masa investasi yang kita berikan. Kemudian kesalahan dalam memperkirakan teknologi yang tepat. Dengan adanya studi kelayakan bisnis ini akan terhindar adanya kesalahan teknologi yang tidak tepat. Jadi dengan adanya studi kelayakan bisnis ini, kalau tidak menggunakan studi kelayakan bisnis, maka ada kemungkinan besar teknologi yang digunakan pun akan tidak tepat. Selanjutnya, kesalahan dalam memperkirakan tenaga kerjanya di dalam aspek SDM, yang mana kita harus tahu seberapa besar penggunaan SDM untuk bisnis kita. Jangan sampai kita meng-hire tenaga kerja namun tidak sesuai dengan kebutuhan bisnis tersebut. Selanjutnya, pelaksanaan proyek tidak dapat dikendalikan. Yang hal ini akan berakibat bahwa nanti bisnis kita akan mengalami kerugian karena beban-beban operasional yang besar. Selanjutnya, faktor lingkungan, ekonomi, sosial, politik yang berubah-ubah itu juga perlu dipertimbangkan ketika bisnis itu masuk di dalam lingkungan tersebut. Maka kita harus memperhatikan agar bisnis tersebut tidak gagal. Dan sebab-sebab di luar dugaan yang kemungkinan hal ini akan memberikan kegagalan pada bisnis itu. Dengan melihat kegagalan bisnis tadi, selanjutnya tujuan dilakukannya studi kelayakan adalah untuk menghindari keterlanjuran penanaman modal yang besar untuk kegiatan yang ternyata tidak menguntungkan. Hal-hal yang perlu diketahui dalam studi kelayakan itu yang pertama mengenai ruang lingkup bisnis. Kita harus tahu seberapa besar ruang lingkup bisnis ini dijalankan. Cara kegiatan bisnis yang dilakukan nantinya akan seperti apa? Seperti kapan waktu operasional bisnis itu dijalankan. Selanjutnya, hal-hal yang diketahui. Yang ketiga, evaluasi terhadap aspek-aspek yang menentukan keberhasilan proyek. Misal, di dalam aspek hukum. Saya contohkan, misalnya di perusahaan minimarket, di mana ada aturan yang melarang minimarket buka di lokasi dekat pasar. Namun, jika bisnis tersebut tetap ingin dibuka di pasar, sedangkan itu melanggar aturan sehingga izin tidak keluar, bisa-bisa bisnis tersebut akan ditutup oleh Dinas Ketertiban karena tidak memiliki izin usaha. Kemudian, sarana yang diperlukan bisnis apakah sudah sesuai dengan kebutuhan? Itu perlu diketahui. Selanjutnya, yang kelima, hasil kegiatan bisnis dan biaya yang harus ditanggung untuk memperoleh hasil tersebut. Jadi seberapa besar hasil kegiatan bisnis tersebut itu harus diperhitungkan, dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya kita melihat akibat-akibat yang bermanfaat maupun yang tidak dengan adanya bisnis tersebut dijalankan nantinya. Itu perlu dipertimbangkan. Selanjutnya, langkah-langkah rencana untuk mendirikan bisnis dan jadwal masing-masing kegiatan. Itu juga perlu direncanakan sehingga bisnis tersebut bisa dijalankan. Demikian pembahasan saya mengenai definisi studi kelayakan bisnis dan manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Aki saatnya berbasis teknologi dan bisnis.